Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Fassallallahu Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Janganlah kamu bersikap lemah, janganlah kamu bersedih hati. Kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Firman Allah yang baru saja membacakan terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 139. Ali Imran ayat 139. Kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, di tengah kondisi masih menghadapi pandemi COVID-19, kegiatan majelis taklim kita di Masjid Nurul Amri ini masih dapat berjalan seperti biasa. Bahkan alhamdulillah pula jemaah awak masih ramai serupa biasa. Ya, jadi hebatnya Nurul Amri itu protokol kesehatan jalan, yang ibadah dan taklim pun jalan. Ada sebagian orang protokol kesehatan dipatuhi, tetapi ibadah diabaikan. Ya, jadi kalau ke pasar, kemana-mana, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Tapi sayang ke masjid tidak mau datang. Ya, jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita datang ke masjid, protokol kesehatannya dipatuhi. Nah, ini namanya tingkatkan imunitas, kuatkan imanitas. Jadi harus kedua-duanya sangat sejalan. Imunnya kuatkan, imannya tingkatkan. Jadi semakin orang jauh dari masjid, semakin lama musibah ini bisa berlalu. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian akhlak kita. Pada bulan yang lalu yang kita bahas adalah apa bulan yang lalu? Lupa. Ambo khawatir ya, lupa kok bukan lupa judulnya saja, lupa kaji-kajinya kan. Apa minggu bulan yang lalu? Apa?
Apa? Iya, tapi apa yang kita bahas? Sebab akhlak yang mulia sudah berlanjut. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tidak hanya ingat judulnya, tapi ingat pembahasannya dan tidak lupa menjadikan qanaah ini sebagai sifat kita. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, akhlak yang mulia. Pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah as-saja'ah. Saja'ah. Apa itu as-saja'ah? Artinya adalah berani. Jadi arti saja'ah itu berani. Lalu secara istilah berani yang dimaksud adalah sikap atau jiwa yang merasa tidak takut dan ragu menegakkan yang benar dan menentang yang batil. Jadi kalau secara bahasa saja'ah itu artinya berani. Tapi kalau secara istilah saja'ah itu Bapak Ibu sekalian jiwa yang merasa tidak takut dan ragu menegakkan yang benar, menentang yang batil. Itu namanya saja'ah. Nah Bapak Ibu sekalian, kemudian apa pula yang mendorong manusia berani dalam hidup, tidak takut dalam hidup, tidak ragu dalam hidupnya? Apa yang mendorongnya? Jemaah rahimakumullah, yang membuat itu manusia berani, tidak takut, tidak gentar, tidak cemas, tidak ragu, karena keberanian lahir dari keyakinan bahwa apa yang kita perjuangkan, kebenaran yang kita perjuangkan hanya datang dari Allah. Dan kita meyakini siapa yang membela kebenaran sama artinya dia dengan membela Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, pernah enggak awak merasa takut dalam hidup? Pernah takut? Pernah? Takut apa? Takut mana? Pak, Ana nawak takutan dalam hidupku selama ya. Oh, ambo yo takut ambo. Ajo takut. Ambo kalau ada manci di dapur, ya. Kalau pergi ke dapur ambo takut betul. Takut bojo manci. Kalau Pak takut ya, awak takut ya. Ambo kalau lalu di kuburan takut. Ana ditakutan. Lalu di kuburan mana ditakutan? Ada apa ibu nan lalu di kuburan takut? Jujur saja jawab. Ya? Apa kok takut lalu di kuburan? Apa kok takut malam lalu di kuburan? Masalahnya gitu. Antu apa? Hah? Antu itu apa? Ada dalam Islam antu apa? Ibu yakin dengan antu ada? Yakin hantu ada? Ada hantu? Aduh, ndak orang nana mati lalu dikuburan lalu hidup mati ya? Ada ndak? Atau istilah orang arwahnya gentayangan? Ada ndak? Hah?
Lah, perlu ambo sampaikan Bapak Ibu sekalian, manusia kalau sudah mati tidak ada hidup lagi. Tidak ada arwahnya yang gentayangan, tidak ada. Itu nampak-nampak tuh tuh. Ya, ada di TV ada hantu pocong namanya, baik. Ya. Perlu aku ingin tegaskan Bapak Ibu sekalian. Lah, kalau manusia sudah mati, tidak ada arwahnya gentayangan. Di mana arwah itu? Di alam arwah. Dia tidak bisa lagi bersentuhan dengan alam dunia ini. Itu aku ada semanis jembatan Ancol. Baku ada suster ngesot. Itulah kurang. Kalau pergi ke Amerika, kalau atau nggak usah pergi ke Amerika, kalau nonton film Barat, kan ada film hantu Barat, Badasi. Kalau nonton film Cino, hantu Cino. Apa? Vampir. Beko di tempelan tulisan di kanyangnya nyanyi. Kalau nonton film Indonesia, bentuk hantu film Indonesia. Atau bentuk tadi itu. Suster ngesot, orang-orang marasai, batu. Jadi hantu kok dibuat de orang buat film gambaran masyarakatnya. Orang Amerika nyodek talent badasi buat hantunya badasi. Ya, orang awak kok nyuwek untuk itu karena awak banyak merasai ya, nyuwek lo hantu merasai deh. Ya. Jadi lewat kuburan orang takut. Ya. Apalagi yang ditakutkan orang? Ayam wa takfi'an lain. Mohon maaf, apa itu yang mantan PNS? Itu kan mantan yang banyak dengan PNS, boleh dikecil tak ada. Kenapa takut anaknya lebih dari 2? Ibu lah lebih 2 kok. Sampai. Tapi kenapa ada orang kok Allah tuh 2 tuh batu. Yo jual besok dia makan lagi. Kenapa takut? Program pemerintah. Berarti takutnya bukan anaknya banyak, tapi dia takutnya pemerintah. Ya. Jadi kalau ditambah anak mau benar. Padahal yang pemerintah hanya mengatakan anakmu 2 saja, nanti aku berikan tunjangan anak 2. Lebih dari 2 tidak dibayar. Ya, kalau ada anak nanti ibu kan lain akan dipecat dulu. Dia anak apa? Pegawai-pegawai yang lain anaknya lebih 2 kan ada kena berhenti. Tidak. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang takut, kita takut, lebih banyak takut yang tidak beralasan. Lalu kenapa kita takut? Karena kita tidak membawa Allah dalam kehidupan, meninggalkan Allah dalam kehidupan, melupakan Allah dalam kehidupan. Makanya kita takut. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau dalam kehidupan kita, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, mau apa saja, kalau kita selalu membawa Allah dalam kehidupan kita, maka tidak ada rasa takut sama sekali. Iya tidak. Awak semua tadi. Awak lalu di kuburan. Dan di kuburan orang mati saja doalahnya. Ya. Lalu awak takut. Kenapa takut? Karena awak merasa hantu bagai, ini bagai. Tapi coba Bapak Ibu sekalian, saya lewat di sini lalu risiko Bapak Ibu sekalian, kenapa saya harus takut? Dan ada di situ mati, kemudian dan mengawali awak, malaikat ada kiri dan kanan, kemana-mana ada. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kemudian tadi kenapa kamu takut anakmu lebih dari 2? Karena jualan nanti akan dia bagi makan. Seakan-akan makannya anak kita yang atur. Bukan iyo toh anak mencari. Nan mencari iyo awak. Tapi nak bagi rasa sakit. Ya. Kita lihat contoh Bapak Ibu sekalian. Ketika rasa takut, ya,
jauh dari dada orang. Coba bayangkan pada perang pertama. Perang pertama dalam Islam, perang apa? Perang pertama dalam Islam. Perang yang dicatat dalam sejarah, perang yang luar biasa. Perang Badar. Waktu itu berapa jumlah tentara Islam? Berapa? Lebih kurang 300. Ya, karena angka pasti mana? Lebih kurang 300. Lalu kafir Quraisy berapa? 1000. Kalau dalam logika 300 lawan 1000 kira-kira yang mana? 1000. Cik lawan 3. Perang terbuka. Ya, perangnya pakai pedang, perangnya pakai tombak terbuka. Kecuali Rambo. Rambo itu namanya seorangnya 200 jadi ramanya. Tapi dalam film. Nah, itu. Tapi apa yang kemudian membuat para tentara-tentara Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW tidak gentar ketika dia berhadapan dengan kafir Quraisy yang jumlahnya hampir 1000 orang? Apa yang membuatnya berani? Ya, yang membuat para tentara Islam waktu itu berani karena dia merasa pertama bahwa apa yang ia lakukan adalah perintah Allah. Dan dia pun yakin bahwa Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman berjuang sendirian. Ya, dia yakin itu. Nah, ini tadi Bapak Ibu sekalian. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah, jangan bersedih hati. Kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Atau juga kisah ketika Nabi SAW bersama sahabat yang mulia Abu Bakar hijrah dari Makkah ke Madinah. Ketika beliau berada di Gua Sur, lalu kafir Quraisy mengejarnya, hampir dekat ke pintu gua. Abu Bakar khawatir. Ya, Abu Bakar khawatir. Kenapa khawatir? Kalaulah orang-orang kafir Quraisy ini sampai ke pintu gua, lalu dia melihat ke arah dalam, terlihatlah Nabi SAW. Mereka akan mati. Itu anggapan Abu Bakar. Tapi apa kata Rasul SAW kepada sahabat yang mulia ini? Wahai sahabatku, la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai sahabatku Abu Bakar, jangan engkau khawatir, jangan engkau takut. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau Allah lah sama wa anak kaditakui dalam mimpi. Nah, ini tegasan apa itu sekalian? Ya. Jemaah rahimakumullah. Jadi berani itu dibutuhkan di medan perang. Kalau lempan akui lah tentara Islam loh, mungkin Islam tak suruh begini. Ya. Keberanian juga dibutuhkan dalam menghadapi musibah. Keberanian juga dibutuhkan dalam melakukan banyak hal lainnya. Berani hidup. Kalau tidak berani hidup, mati salah. Berani mati le berani. Takut lo mati. Apa ngalai? Hidup takut mati. Takut lo. Apa ngalai? Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kamu kalau ada anak-anak muda, masih muda-muda, lalu nampak gejala, namanya itu, suku penusi, lacok babebas, namanya BWA,
Pasan-pasan bagai. Nama ngawak kok. Ya wak, bukan kawan akrab. Bakoknya manusia kawan akrab. Ya, awak bukan dalam rangka dakwah. Dakwah itu ambo pasaran gai duha, tahajud bagai. Apa kok nyosen apa pasaran lah, kok nak lain apa pasaran. Kan ada banyak generasi muda seperti itu. Kalau istilahnya pacaran syariah. Ada pacaran syariah. Bahkan mohon maaf Pak Ibu sekalian. Ambo membaca sebuah artikel, ya, ada sebuah artikel. Ambo tidak usah sebutkan siapa penulisnya. Ya, yang mau cerita tadi itu pacaran syar'i. Apa itu pacaran syar'i? Dia tulis oleh orang ini, Pak Ibu sekalian, seorang akademisi, bahwa pacaran syar'i itu adalah pacaran yang membawa kepada kebaikan. Ya, jadi Yosef pacarnya, WA pacarnya, ajak ke masjid, ajak ikut. Ingin menegaskan, tidak ada yang namanya pacaran syar'i. Tidak ada yang namanya pacaran syariah. Tidak ada. Itu jadi perlu dan anak ya. Jadi kalau yang betul tadi Pak Ibu sekalian, lalu ditanya lagi. Jadi antum suka kayaknya? Iya. Baik. Kalau antum suka dia, halalkan dia. Jangan lakukan perbuatan dosa. Ambo siap menikah. Kenapa? Karajo dan ado. Bakarajo bisa. Lahi. Amo bakarajo. Lahi. Namo busau. Lahi. Besok lamar. Baik ke rumah kan kayak ngelamar anak tuh. Baca caranya tuh. Engkau mau menikah atau tidak? Siap menikah atau tidak? Ya. Takut ya Allah. Anak ditakut ya. Ba'al nanti. Maka inilah kata-katanya. Untuk apa engkau takut menikah? Aku takut menikah. Ambo dulu Pak Ibu sekalian ketika menikah gajimu 300.000. Kalau dihitung-hitung tidak cukup 300.000. Siu rumah, bayar lampu, ya, alai, bayar. Coba bayangkan. Tapi Pak Ibu sekalian, tekadnya adalah diajarkan oleh kawan-kawan, diajarkan oleh guru senior, antum mau menikah? Iya. Niatkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, beranikan diri, ya Allah saya menikahi si fulana dengan niatmu karena Engkau ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Engkaulah yang akan mencukupkan rezeki, Engkaulah yang akan membuat aku bisa menjalankan kehidupan ini. Bismillah. Alhamdulillah sampai kini lelimu anak lelun pernah tak makan lagi. Lalu pernah tak makan lagi. Batu. Karena persoalan ini bukan persoalan apa itu saja. Yang penting apa? Yang penting kau mau bekerja. Nah hanya diam di rumah, nah hanya duduk-duduk. Seperti itu. Jadi kalau ibu nanti datang anak muda ke rumah, Pak, mangana? Ambo sianu Pak. Yo, mangga kamari. Ambo ingin melamar anak gadis Pak. Ya. Jangan nampak tanya yang pertama. Allah siapa bagi makan anak dia? Jangan itu yang pertanyaan pertama yang Bapak tanyakan kepada orang kalau ada dia melamar anak gadis kita. Bukan itu. Ya. Karena soal pekerjaan bukan itu modal utama orang menikah. Iyo kalau lewat itu, awak dah siap. Apa? Di mana Karajo? Oh, aku Karajo Pak, enggak ada. Kamu Karajo di bank, aku Karajo di dan itu. Waktu itu. Lah, begonya menikah Pak Ibu sekalian, kemudian berhentinya Karajo. Lah tentu apa-apa lain. Tentu kecewa awak. Ya. Tapi Pak Ibu sekalian, kalau seseorang yang datang, apa modalmu menikahi anak saya? Modal saya wahai Bapak, saya yakin Allah yang akan membimbing, Allah yang akan melindungi, Allah yang akan memberikan rezeki kepada saya. Selama saya cinta Allah, selama saya selalu mendahulukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Pak, anak apa tidak berhenti makan. Terima menantu
Tapi kalau modal awak, itu udah Pak. Modal awak, para jogo di situ Pak. Modal awak sawah orang, lah banyak modal Pak Ibu sekalian. Belum tentu itu jadi jaminan untuk kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian, Ambo Basobo orang yang sangat berani dalam hidup. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga. Apa itu? Ada orang kerja di bank konvensional. Jabatannya ya setidaknya mungkin kalau di kantor mungkinlah setingkat eselon 3 lah. Kadang orang nomor 3, orang P di kantor cabang. Coba bayangkan berapa gajinya. Dia putuskan untuk keluar, dia putuskan untuk berhenti. Keluarganya protes. Bantu iku orang payah mencari karajo, kalian berhenti. Ya, nanti di Jakarta ada itu kisah nyata suami istri Bapak Ibu sekalian, kedua-duanya kerja di bank. Ketika dia berhenti, keluarganya protes. Bantu iku orang mencari karajo, kalian lah dapet karajo, lah dapet posisi yang strategis, kini berhenti. Mana kalian? Aku cek keluarga waktu itu. Ya, aku pun ditape apa dulu waktu itu, Bapak Ibu sekalian. Karajo di sebuah bank besar. Lah, lalu apa jawaban orang ini Bapak Ibu sekalian? Pak, Bu, udah, uni, uan, ete. Tidak usah ete kan? Ambo, istri Ambo memutuskan berhenti. Nah, itu yang di Jakarta tuh. Atau yang tetangga Ambo di Pasar Usang, Ambo memutuskan berhenti bekerja di bank, ingin mencari yang lain. Kenapa? Karena saya merasa dan saya sudah lama merasakan saya digaji dari bank konvensional. Menurut ulama, menurut MUI ini memakai sistem bunga. Saya yakin dengan itu. Untuk cari karajo kok. Aku yakin. Ya, mau tinggalkan yang itu, aku akan lari kepada yang ini yang lebih baik menurut aku. Insya Allah Allah akan buka jalan. Subhanallah. Yo, aku tidak mengecer. Aku kan menyampaikan gini kok. Tiba di posisi aku pun lalu tentu seberani orang betul itu. Cuma luar biasa Pak Bisa. Berani. Tapi subhanallah, karena dia tadi mengatakan yakin dia yakinkan keluarganya, apa ibu muda uni wanita dan sebagainya, jangan ragu katanya. Saya yakin saya tinggalkan yang ini demi yang ini insya Allah. Jadi keberanian itu Bapak Ibu sekalian dibutuhkan dalam banyak hal. Tadi disebutkan berani menikah, berani meninggalkan pekerjaan yang haram, berani. Nih, di zaman kini mana? Berani berseberangan dengan penguasa yang zalim. Awak nak mengicen penguasa zalim ini? Jadi kalau ada penguasa yang zalim, kalau ada pejabat yang zalim, kalau ada pimpinan yang zalim, lalu kita berada sebagai bawahannya, berani tak untuk berseberangan? Eko yang memang enggak baik. Bagus sekalian. Kalau awak berseberangan beko, apa namanya? Periu awak tak tungkui, bawa ke makan naik. Tapi kalau seandainya awak lain pro juga, harimau lalu dipukul tuan. Ambo pai situ. Bapak pai pak, mana ada takut harimau? Itu tidak berani namanya tu dah. Itu namanya bunuh diri. Jadi berani itu Bapak Ibu sekalian tetap dalam kerangka perhitungan yang matang. Ya, jadi jangan mentang-mentang, aku berani saya cuma batu. Allah kan ada tuh, tak kena gaduh lagi. Yang boleh harimau tu dah. Nak bantu itulah Bapak Ibu sekalian. Ya, lah jale aduh banjir bandang, lah jale gunung Melati lain sebagainya. Awak tarik juga situ. Ya, jadi berani tanpa perhitungan itu dalam agama kita disebut dengan tahawur. Di Bapak Ibu sekalian, berani dibutuhkan dalam segala aspek hidup kita. Berani menderita, berani dalam kesulitan, berani dalam menghadapi bahaya, bahkan berani hidup senang. Berani nak? Siap ibu hidup sana.
Berani apa ini sana? Dia dia apa auto pajero sport cie rumah rancak miti banyak, dapat orang rumah baru berani pak? Ya? Ya apa ibu sekalian? Jadi lihat itu. Ada pula apa ibu sekalian? Nah ini butuh pula. Aku untuk mungkin kalau kita yang hadir insya Allah tidak putus. Ada mungkin keluarga awak tidak pandai ngaji, tidak pandai membaca Al-Quran. Lalu disuruh meraja, kecilnya, tidak mungkin lah. Tak boleh, tak mungkin lah meraja. Ya, tidak bisa. Katakan kepada mereka Bapak Ibu sekalian, jangan menyerah. Ya, munculkan keberanian dalam diri kita. Berani untuk apa? Berani untuk belajar. Ya, jadi jangan alasan. Oh, awak mah. Ada murid ngaji yang ibu-ibu di TP PKK Bukit Surungan. Dulu ngajar ngaji situ tadi, ibu-ibu lah mau 40 sampai 50, 60 lah, 40 sampai 60. Ada nan membaca bismillah sela 2 bulan tak luri-luri. Baca bismillah tak luri. Membaca qul huwallahu ahad tidak kapek-kapek Pak. 2 bulan. Ya. Kalau orang pamatah semangatnya nanti saya mana mau datang. Tapi nan ibu pun luar biasa. Tak pernah absen. Yuk, kadang galak lagi kawannya gayanya baca. Nanti nyu tari juga. Banyak ni je bukan. Dah ada sah. Ambo yo ba ana urus pandai mengaji. Kut. Ya. Jadi berani Pak Muslim. Berani belajar, berani mengatakan tidak, berani meninggalkan maksiat. Ya. Berani dalam apa lagi? Dalam segala aspek. Ayo, Pak Ibu sekalian. Negeri kita ini butuh orang-orang yang berani menegakkan kebenaran. Orang bangsa kita ini, agama kita ini berani, butuh orang yang berani menentang kebatilan. Nah, dulu sempat sampaikan, ayo amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kulil haq walau kana murra. Katakanlah walaupun itu pahit. Kalau itu memang barek pahit, tapi kalau itu harus dikatakan, katakan. Tapi ingat Pak Ibu sekalian, namanya be iyo pahit. Ya, iyo pahit. Nan mani-mani itu sabanta, iyo mani. Gula diminum iko di bola mani-mani. Jadi ala bulan puasa diminum sirup dewa lama di selero. Sudah itu merasai di biawak sudah itu. Diminum jamu pahit, iyo pahit, tapi menyehatkan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan sikap berani kita, tidak ada rasa khawatir, rasa takut dalam diri. Mudah-mudahan kita ke depan tambah maju. Ya, ada niku sabananya cocok, lebih cocok kaji untuk anak muda sebenarnya. Bahwa partai-partai itu sebenarnya anak muda sebenarnya butuh iko. Tapi lebih pas mana sebenarnya saja untuk anak-anak muda membakar semangat mereka, jangan mudah menyerah. Ayo berjuang, singkan lengan baju. Wah, kan itu. Apalagi ya baru peringati 1 Oktober katakan ganyak PKI kecil orang ban nak hadir gua nak muda-muda saya maya kalau gua cari memang iya dah ada bantunya tentu dah umur saya tentu kalau bantu muda-muda sadualah ya iya itu saja Bapak Ibu sekalian kajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi awak rasamu. Ya, dan insya Allah bulan depan kita lanjutkan masih dengan akhlak terpuji, sifat-sifat mulia yang lainnya. Kebenaran adalah milik Allah, salah dan keliru pakaian kita manusia biasa. Ambo yang menyampaikan,
bisa saja salah dan keliru. Kepada Allah memohon ampun, kepada Bapak Ibu sekalian mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.